Senang jumpa dengan Bapak Ibu. Amin. Saya baru tiba kemarin pagi jam 7 saudara. Lalu jam 10 saya harus ada di gereja di daerah Sungkono saudara. Lalu tadi malam kami kumpul-kumpul dengan para pendeta. Lalu kami bubar jam setengah 12 malam saudara. Ternyata makanan Jawa Timur itu mantap. Di Jakarta pun saya tidak pernah bisa lepas dari soto saudara. Sarapan soto, makan siang soto, makan malam soto saudara. Karena saya orang Blitar, papa saya, mama saya orang Jogja saudara. Jadi sangat-sangat dekat lidah saya dengan makanan Jawa Timur Bapak Ibu. Bahkan di antara makanan Jawa yang saya paling suka adalah makanan Jawa Timur saudara. Kalau udah jumpa dengan petis di kulkas saya Bapak Ibu. Tengah malam saya lapar cuma ambil petis, nasi anget, kasih cabai rawit, kasih telur ceplok saudara. Itu surga. Lalu saya selalu beli kalau ke Jawa Timur Bapak beli lorju, tahu lorju ya? Kalau nggak tahu lorju mah bukan orang Jawa Timur saudara. Lorju tuh kayak keong kecil-kecil saudara ya. Lalu digoreng garing Bapak Ibu. Nah kalau nggak punya lauk, saya cuma ambil nasi anget, lorju saya siramin, kasih kecap saudara. Itu surga di bumi saudara. Tapi kolesterol tinggi saudara. Makanya kalau memilih lorju atau babi, nah saya mikir-mikir saudara. Karena dua-duanya surga. Baik, saya Pendeta Bimo Kusumonegoro Bapak Ibu. Saya asli hamba Tuhan bagi saya karena hamba Tuhan itu butuh proses. Saya baru 19 tahun jadi hamba Tuhan dan tidak mudah untuk saya bisa berdiri di dalam Bapak Ibu hari ini. Amin. Background saya bukan orang percaya. Karena keluarga saya bukan orang percaya. Papa saya Blitar, anak ke-13, 12 ya bukan orang percaya. Papa saya jumpa Yesus itu ketika beliau kuliah di Airlangga, lalu lanjutkan ITS Bapak Ibu, lalu pengen latihan bahasa Inggris saudara. Ketemu seorang bule, ibu-ibu, lalu diajarin bahasa Inggris, lalu kasih PR, dia sobek sebuah kertas, kasih bacaan saudara. Diartikan, selalu dia jumpa Yesus, ternyata kisah tentang perempuan Samaria saudara. Papa saya tukang bakar gereja dulu ya saudara. Tapi puji Tuhan sebelum papa saya meninggal sudah terima Yesus. Mama saya dari Keraton Jogja Bapak Ibu, itulah kenapa nama saya adalah Kusumonegoro saudara. Karena ada makam pahlawan di Yogyakarta, Kusumanegara. Saya masih punya surat kancingan, ada kata surat terah Bapak Ibu. Tapi saya ingat pesan kakek saya, itu nggak dipakai zaman Soekarno. Karena apa semua kita bangsa Indonesia. Nggak ada suku Jawa, nggak ada Bapak Ibu, kami semua sama. Tapi diubahkan Tuhan hari ini, saya hanya seorang hamba. Kakek saya dari papa saya namanya Abdullah, saudara. Jelas ya? Abdullah artinya abdi Allah. Nama baptis saya Obaja. Jadi Bapak Ibu dong Facebook, Obaja Bimo Kusumonegoro. Nah itu gue tuh. Lihat mukanya ganteng. Nah gue lagi saudara. Ya Instagram saya juga sama Bapak Ibu. Obaja artinya ebed Yahweh, hamba Allah. Jadi selama saya jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah namanya menerima gaji seperti orang kerja saudara. Tapi disitulah bukti nyata bahwa Yesus itu sanggup memenuhi segala kebutuhan saya. Amin ya. Ya sebelum saya ke Surabaya Bapak Ibu, saya berdoa sama Tuhan. Karena saya sudah upload jauh-jauh hari 3 minggu, 4 minggu sebelum saya kesini Bapak Ibu. Lalu saya doa. Kenapa saya doa Bapak Ibu? Bukan masalah saya mau khotbah di mana, enggak. Masalahnya tiketnya naik terus saudara. Teman saya bilang gini, Bim, kalau mau beli tiket Garuda itu dekat-dekat hari ya Bim, pasti turun. Kalau mau beli tiket yang murah, jauh-jauh hari pasti murah, saudara. Fokus saya cuma satu, ya minimal Tuhan, selama saya jadi pendeta naik Garuda lah Tuhan. Garuda saya belum pernah naik, saudara. Saya cuma naik yang aneh-aneh, burung merpati. Ya, singa bisa terbang, saudara ya. Tapi harga itu tambah melambung Bapak Ibu. Lalu saya coba tiket kereta api, kok semakin hari semakin mahal. Seminggu sebelum saya berangkat itu ada sisa 2 seat. Harga tiketnya itu 950.000 saudara. Saya mikir-mikir, Jakarta Surabaya 10 jam. Lalu saya cek tiket-tiket yang murah-murah, yang singa terbang tadi cuma 987.000, cuma nggak bisa bawa koper. Betul ya? Saya cari maskapai luar, 1,1. 10 jam, 1,5 jam. Ya minimal 1,5 jam lah saudara. Minimal saya lebih banyak waktu untuk menikmati makan Jawa Timur saudara. Saya pelayanan saat ini di JKI The Way BSD Bapak Ibu. Ya, itu ada di BSD. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta, tinggal Tangerang, tinggal Serpong, saya persilakan untuk hadir. Khotbah saya begini Bapak Ibu. Saya sudah lama nggak pakai jas. Bagaimana ketemu Pastor Fairly,
Dia tahu saya pakai kaos, pakai jaket. Udah ya Pastor Bimo, gak usah pakai jas. Lah, aku gak bawa jas. Gini aja nih, gue juga gini kok. Ya kan, wah ini funky nih gue. Bagi saya Bapak Ibu, kenapa saya begini saudara? Saya seorang penginjil saudara. Penginjil kalau saya pakai jas, pakai kolar baju pendeta Bapak Ibu, sebelum saya datang orang kabur. Tapi dengan begini saya bisa nongkrong sama mereka, saya bisa ngobrol sama mereka, dan mereka tidak pernah tahu saya pendeta. Tapi saya bisa kesaksian tentang Yesus Tuhan untuk mereka. Amin ya. Dan banyak orang yang saya layani percaya sama Yesus dan dibaptis Bapak Ibu. Dan mereka sangat bersyukur bahwa paradigma mereka tentang pendeta, tentang gereja itu berubah saudara. Karena gereja adalah keluarga. Dan keluarga adalah apa? Tempat di mana kau diterima apa adanya. Yang setuju kata amin? Amin ya. Jadi gereja adalah tempat kau diterima apa adanya. Saya ngelayani seorang pemulung, saya ngelayani seorang pejabat sama Bapak Ibu. Tetapi yang saya sampaikan firman Tuhan. Yang saya sampaikan kepada para banci pun sama. Saya cuma satu ceritanya, Yesus mengasihimu. Amin ya. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 19 hari ini Bapak Ibu. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ke 10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ayat 1 saya, Bapak Ibu 2, 10 sama-sama. Yang sudah disatakan amin. Oke, demi firman Tuhan. Perikop berjudul Zakheus, ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu, Bapak Ibu. Ayat 3 katakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek, Bapak Ibu. Ayat 5 katakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu, ayat 6. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa, ayat 8. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham sama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya mau tanya di tempat ini Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah terhilang? Angkat tangannya. Wih, semua nggak pernah hilang ya? Yakin ya? Oke. Saya mulai bergeser sedikit. Siapa yang di tempat ini yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangannya. Tidak pernah berbuat dosa. Waduh, jangan-jangan saya di surga hari ini saudara. Saya yakin Bapak Ibu dan saya pernah berbuat dosa. Masalahnya adalah seringkali kita memetak-metakan mana dosa besar, mana dosa kecil. Tetapi di hadapan Yesus dosa tetap dosa Bapak Ibu. Yang setuju alamin dulu. Pak, kok bisa sama Pak? Gini deh Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu berbohong dosa atau enggak? Oh tapi kan Pak bohong demi kebaikan Pak. Kan demi kebaikan Pak, nggak dosa dong Pak. Dosa. Dosa adalah salah. Loh, terus bagaimana dengan orang berzina? Menurut Bapak Ibu berzina dosa nggak? Dosa. Tapi itu dosa besar Pak. Itu dosa basah Pak, ini dosa kering loh. Yesus lebih parah Bapak Ibu. Zaman Taurat Yahudi ketika dia melakukan baru berdosa. Jangan berzina. Melakukan perzinahan baru dosa. Tapi zaman Yesus, kau kasih karunia Tuhan Pak. Ada kebaikan Tuhan Pak. Ya saya setuju. Tapi Alkitab saya yang baca katakan, ketika engkau memandang istri sahabatmu, ya, kau sudah berapa? Berdosa.
Zaman Taurat melakukan berbuat dosa, tapi zaman Yesus baru ngelihat, Pak. Cakep lu. Itu dosa tuh, Pak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang laki-laki nih, yang sudah menikah, ada wanita cantik, rambut panjang, bawahnya di blow, Pak. Ya, kalau saya blow on. Dia blow up, saudara. Ya, terus pakainya bagus, Bapak Ibu, wangi. Not catatannya apa? Wangi. Di kantor, satu kantor, saudara. Setiap hari melayani dengan baik. Bahasanya halus, saudara. Kira-kira ketemu satu hari bisa jatuh cinta, Pak? Belum. Witing tresno jalaran soko kulino. Lama-lama dia ngeliat, iya ya, istri gue dibandingin rumah. Aduh, bas betot. Wah, kita Spanyol. Wih, melebar kanan kiri, blewer katanya. Wih, ramping kayak sedotan. Bau bawang. Versace. Cepolan rambutnya. Lah, di blow. Ginjunya cabe, merah-merah. YSL. Bener ya YSL ya? Oh, untuk saya bener Bapak Ibu. Kalau saya malu saudara. Kemarin saya dengan Pak Yusuf ke Ciputra Mall Bapak Ibu. Saya YSL. Oh apa namanya? Oh, saya lupa lagi tuh. Apa sih? ONX apa sih? YX pokoknya itulah pokoknya bahasa susah saudara. Ya saya cuma YSL saya. Ya. Terus Bapak Ibu setiap hari melihat membanding-bandingkan istrinya dengan sekretarisnya. Tanpa sadar loh. Kalau sudah berbuat dosa. Loh, dosanya bagaimana Bapak Ibu? Di sini ada kisah namanya Zakheus, saudara. Seringkali orang menghakimi orang berdosa, saudara. Dosanya lebih parah, Pak. Saudara, dosa adalah penyimpangan. Tuhan punya plan dari Surabaya, saya mau ke Kahuripan, betul ya Kahuripan di sini ya. Harus lewat jalan tol, keluar dari sini, masuk ke gerbang utama yang ada masjid gedenya. Terus jalan, ada ruko sebelumnya, ya sebelah ini. Terus saya nyasar Bapak Ibu. Kenapa? Saya nggak tahu saya mau ke arah kemana. Tapi siapa bilang gini, Pak depan apartemen, oh iya saya tahu. Akhirnya depan apartemen saya cari-cari lagi. Nomor 39 mana ya? Loh kok nomor 50? Apa saya skip deh Bapak Ibu, saya mundur lagi mobilnya. 3950, oh ternyata di SB katanya. Betul ya? Artinya Bapak Ibu, Tuhan punya rencana bahwa kalau engkau mau ke surga, jalannya sudah tersedia. Tapi seringkali jalannya itu, kita melakukan jalan itu, nyimpang dulu. Ke kanan, ke kiri. Disebut terhilang. Sekarang saya mau tanya dulu. Yakin gak pernah berbuat dosa? Pernah? Berarti Bapak Ibu pernah terhilang. Nah Yesus akhirnya pada sebab karena manusia datang, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada kisah Zakheus. Di akhirat katakan ayat 1, Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yesus dalam agenda Yesus gak pernah punya tujuan untuk singgah, untuk tinggal di kota Yeriko. Catat dulu ya. Nanti kita akan uraiin saudara. Yesus gak punya agenda hari itu Bapak Ibu untuk ketemu Zakheus yang kedua. Yesus cuma punya agenda, dia mau melintas kota itu saudara. Ayat 2 katakan di situ ada seorang, siapa namanya? Zakheus. Kepala pemungut cukai. Menurut Bapak Ibu kepala pemungut cukai itu siapa sih hari ini? Dirjen Bea Cukai? Betul ya? Berarti pejabat. Koma loh. Dan ia seorang yang kaya. Berarti ada dua predikat Zakheus miliki. Satu seorang pejabat, yang kedua orang kaya. Udah pejabat pasti kaya. Terus tambahin kaya Bapak Ibu. Berarti kaya double saudara bagi saya. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab pelan-pelan harus bisa berimajinasi saudara. Bayangkan Bapak Ibu ada di peristiwa ini, ada sebagai Zakheus, ada sebagai orang-orang yang pengikut Yesus, yang di situ Bapak Ibu. Bayangkan saudara.
Sehingga kau bisa melihat plot alur cerita ini, bahwa cerita ini berkata ada Zakheus yang pendek itu, kepala pemungut cukai, orang kaya. Harusnya seorang pejabat, dia punya privilege gak? Betul gak? Dia punya jalur khusus gak? Iya dong. Kalau contoh gini, ada gubernur Jawa Timur, Bu Kofifa, betul ya? Sudah ganti betul ya, Bu Kofifa ya? Gubernur Jawa Timur sampailah ke Sidoarjo. Kira-kira bagaimana cara penyambutan kota Sidoarjo terhadap gubernurnya? Saya percaya ada di sub kiri kanannya, ada pengawal, forader Bapak Ibu ya. Bahkan beberapa warga, ayo ada Bu Gubernur lewat tuh, ayo kasih salam-salam, halo-halo. Betul ya? Berarti apa? Ada suatu perlakuan khusus saudara untuk gubernur itu. Yang kedua, dia orang kaya saudara. Bayangkan lagi orang kaya itu, orang kaya bisa ngatur segala-galanya. Saudara. Pada zaman itu Zakheus ini seorang Yahudi, tapi dia bekerja di bawah pemerintahan Romawi. Zaman saya kecil film Pitung saudara. Karena saya tinggal di Jakarta, di Rakai Putih, ya dekat Kelapa Gading. Banyak orang Betawi saudara. Pitung itu jawaranya Betawi. Pitung itu sangat benci terhadap orang-orang pribumi kayak saya ini Bapak Ibu. Tapi kerjanya sama company, penjajah. Betul ya? Terus apa yang dilulukan Pitung teman-temannya kepada para orang-orang ini? Pengkhianat. Kaki tangannya company, antek-anteknya company. Betul gak? Dikucilkan Bapak Ibu, dikucilkan. Tapi masalahnya Zakheus punya power saudara. Kenapa powernya? Dia bisa memungut pajak itu melebihi dari yang ada. Not keduanya, Zakheus merampas milik orang lain. Dalam hukum Yahudi, hukum Taurat, merampas disebut mencuri. Dalam Taurat berkata jangan mencuri. Apa sanksinya? Sanksinya adalah ketika dia mencuri, dia harus mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang dia ambil saudara. Not ya? Oke. Lalu Bapak Ibu, si Zakheus ini penasaran. Karena berita tentang Yesus tersiar ke seluruh penjuru. Dia penasaran. Lihat baik. Seorang pejabat, orang kaya bisa penasaran. Dia pengen tahu, ayat ketiga katakan, dia pengen tahu, dia berusaha pengen tahu, pengen lihat loh saudara. Yesus itu bagaimana sih bentuk rupanya? Zakheus gak pernah ngomong sama istrinya loh saudara. Zakheus gak pernah curhat sama teman-temannya. Gengsi lo pejabat lo, orang kaya donjuan lo, ngapain gue curhat-curhat? Bisa hilang power gue, wibawa gue bisa hilang. Saya keep sendiri aja. Tapi dengar baik, gak ada yang pernah tahu isi hati orang hari ini. Aminnya dikit. Bapak Ibu tahu isi hati? Bu, suami istri? Nah saya mau nanya, Ibu tahu isi hati Bapak? Yang Ibu tahu cuma isi dompet Bapak. Enggak tahu juga. Pak, jadi di mana Pak? Bapak tahu isi hati Ibu? Sebagian. Enggak ada yang totally tahu, soalnya enggak ada. Loh, Zakheus pun sama Bapak Ibu, istrinya enggak tahu. Kenapa? Karena hati orang enggak bisa dilihat. Tapi wajah orang bisa terlihat. Makanya Alkitab katakan, dari dalam hatilah terpancar kehidupan. Ketika dia sedih, ketahuan mukanya. Namun Bapak Ibu muka saya coba semuanya. Saya sedih enggak? Tapi saya tampan kan ya? Haleluya, aku pendeta. Coba bukan pendeta. Udah gede, gemuk, hitam lagi katanya. Udah tuh lebar lagi. Bu, lebar ini anugerah Tuhan bu. Kalau saya melebar ke kiri dan ke kanan. Itu jadi firman Tuhan. Amin ya? Terus Bapak Ibu, Zakheus penasaran, harus ya, kan saya bilang tadi. Zakheus orang kaya punya power. Zakheus pejabat punya power. Harusnya Zakheus bisa nyuruh anak buahnya, panggil Yesus. Bawa ke sini. Setuju? Panggil Yesus bawa ke sini, gue punya power loh. Gue kerja sama pemerintah Romawi. Iya apalagi itu. Orang bisa gue suruh, bisa gue rampas kok. Tapi Zakheus ini penasaran, dia pendem dalam saudara. Dia bergumul, aduh gue punya masalah sebetulnya. Tapi gue mau masalah sama siapa? Saudara. Pergumulan inilah yang membuat Zakheus menentukan, menyikapi dirinya dengan baik. Dia harus cari siapa Yesus.
Sama dengan hari Bapak Ibu, datang ke gereja. What is your purpose? Tujuan hidupmu apa hari ini? Kau datang ke gereja ngapain? Benar. Tapi Pak, kan pendeta bilang Pak, kalau sakit ke gereja Pak. Kalau punya masak ke gereja Pak. Betul ya? Kalau nggak punya uang ke gereja Pak. Kalau nggak punya makan ke gereja Pak. Kok ke gereja nggak punya makan? Kan restoran bawah restoran kan? Ikan bakar. Minimal adalah ikan bakar tarbu ya. Sudah, loh itu nggak salah saudara. Saudara datang ke gereja minta doa itu nggak masalah. Tapi masalahnya adalah kalau engkau cuma cari Tuhan ketika engkau sakit, ketika engkau punya masalah, itu yang masalah bagi saya. Kok nggak ada amin? Paham kan maksud saya? Kalau kau cuma cari Tuhan ketika engkau punya masalah, itu yang salah. Tapi ketika engkau cari Tuhan, karena engkau tahu kau hidup karena belas kasih Tuhan, itu yang benar. Bu, saya menikah 2011 bulan Juni. Bulan Juli, saya diizinkan Tuhan. Kira-kira saya mau tanya dulu, kalau pendeta sakit, kutuk atau berkat? Wah, pendeta sakit, jangan mau doain pendeta yang sakit. Transfer roh, pret. Serius Bapak Ibu. Saya sakit. Sakitnya apa? Stroke, pecah mulut saya kepala. Tensi saya cuman rendah kok Bapak Ibu. 18/17. 180/170. Muka saya kebas kirinya, yang kanan tangan saya kejuan. Tau kejuan apa sih? Geringgingen. Dia bilang, semutan. Ya, gak terasa saudara. Saya makmoten. Loh kok gak balik-balik? Tung, weng saudara. Lalu saya pulang, waktu saya nikah tinggal dulu di Kepa Bapak Ibu. Lalu saya telepon kakak saya dokter. Terus diperiksa tensinya. Terus kasih obat bawah lidah Bapak Ibu. Berharap turun, gak turun saudara. Saya suruh bed rest dulu, besok pagi dicek lagi. Gak turun juga, lalu ditusuklah dengan jarum jari saya. Berharap supaya mengalihkan kompresi tekanan itu Bapak Ibu. Gak turun juga. Lalu sore itu, malam itu saya disuruh, ayo kita ke rumah sakit. Rumah saya duduk di Kepa, saya dirawat di rumah sakit Uki Cawang saudara. Jaraknya cukup jauh. Tapi lucunya saya nggak naik ambulan. Saya bawa mobil, saya nyetir sendiri saudara. Kakak saya bilang gini, sebelum masuk rumah sakit makan dulu Bim. Ya, kita beli pecel lele ya. Iya. Beli pecel lele saudara. Perjalanan amat saya makan dulu saudara. Sampai di Uki saya parkir mobil biasa dulu Bapak Ibu. Lalu saya jalan kaki ke UGD. Dokter tanya, ngapain Pak? Saya sakit. Sakit apa Pak? Nah saya mau tanya, saya sakit apa? Kan kau bukan dokter, saya bilang gitu. Dicek Bapak Ibu, dicek. Bapak tiduran. Kenapa sih dok? Tiduran dulu katanya, diterangnya. Iya Bapak diduga ada kena stroke. Oh kena stroke, harus apain? Bed rest Pak. Coba Bapak tinggal dulu 1 malam ya. Kita lihat besok pagi jam 5 kita mau CT scan MRI. Sama si angio. Si angio itu periksa pembudahan di otak, saudara. Disuntik, ketahuan berapa yang pecah sudah. Lalu pagi malam itu saya nginep. Pagi jam 5 saya CT scan, MRI Bapak Ibu. Lalu dokter masuk ke kamar saya masih duduk gini Bapak Ibu. Masih duduk di bed gitu. Lalu bilang, tiduran. Kenapa sih? Tiduran. Saya tiduran. Kenapa sih dok? Ntar saya terangin. Tiduran. Jangan banyak gerak ya. Hanya boleh bergerak kepala. Kepala cuma 45 derajat. Nah loh, gue gak tahu gak babusur saudara. Derajat saudara. Bantal pun cuma ditumbang kepala. Pusing muter Bapak Ibu, diterangin sama dia. Ada pendarahan di kepala. Kalau menyebar, lalu Bapak koma. Kalau paling terburuknya, Bapak belah kepala. Ya syukur-syukur Bapak dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya cuma gitu, Tuhan ada apa Tuhan? Lalu Bapak Ibu, terus hari itu kepala saya pusing banget Bapak Ibu, tiba-tiba saya nggak sadarkan diri. Kesaksian orang-orang yang dekat saya bilang gini, kamu koma. Saya di ICU 10 hari, di Cawang, di UKI Bapak Ibu. Yang selama saya di koma itu, saya jumpa Yesus saudara. Yesus begitu lembut, begitu tenang, damai Bapak Ibu. Lalu dia ngomong ini, waktumu belum tiba, pulang. Muleo, pulang. Terus Bapak Ibu, terus saya tanya, kenapa Tuhan? Ujian iman buat kamu. Supaya kamu bisa kesaksian. Lalu saya sadar hari Sabtu, hari ke-10 itu. Saya sadar tuh, saya tahu tuh jam 5 pagi. Kenapa? Karena yang setelah orang bilang ini, itu jam subuh Pak. Karena lagi azan. Saya
saudara. Terus akhirnya saya sadar Bapak Ibu duduk. Karena saya bangun dari koma saya, dokter, Pak, ngapain lu Pak? Saya ngapain di sini? Akhirnya diputuskan hari itu saya CT ulang, CT scan ulang, MRI ulang Bapak Ibu. Lalu dokter masuk kamar saya perawatan, pindah kamar perawatan lagi, dia ngomong gini. Saya bingung, kenapa dok? Harusnya gak bisa kering, karena sudah basah. Saya pikir gak bisa kering, sudah basah, kan ada kanebo. Otak saya gitu sudah, maksudnya simpelnya bagi saya simpel. Terus dia terangin, iya karena saya bilang kalau nanti sampai jam 10 nggak sadar juga akan tindakan belah kepala. Saya mulai mikir Bapak Ibu, belah kepala itu nggak main-main saudara. Kalau masih muda berarti sepanjang hidup dia sampai tua nanti jadi on saudara. Nggak 100%, nggak lempeng gitu saudara. Minimal saya ngeces ini. Saya khotbah, ya Bapak Ibu ngeces, gitu saudara. Nggak 100% Bapak Ibu. Tapi bagi saya sungguh bersyukur saya punya Yesus. Amin ya. Terus apa? Karena pisau operasi tidak nembus kepala saya hari ini. Terus saya bilang sama dokter, saya ingat itu hari Sabtu. Kenapa? Karena saya sadar itu hari Sabtu, karena besok hari Minggu saya harus khotbah. Saya nego sama dokternya. Dokternya bukan orang Kristen, orang Bali. Dia dokter spesialis masih muda. Terus dok, ya saya boleh pulang nggak dok? Boleh, tapi bawa bed rest ya. Dok ini masalahnya dok, ini hari Sabtu. Saya ingat dok hari besok itu hari Minggu. Di benak saya, komitmen saya lah pendeta hari Minggu harus pelayanan. Besok jadwal khotbah saya Pak, di mana dok? Di mana Pak? Di Serang. Waduh Pak gak boleh Pak Petrus. Saya mulai mikir gini, ya pendeta juga nakal-nakal dikit kan ya. Udah dok, saya pulang. Saya gak bilang saya gak bohongan, saya bilang boleh pulang. Saya pulang, saya bawa mobil Bapak Ibu. Saya jalan, enggak langsung bisa jalan toko gini sudah. Wah, masa kayak robot, saudara. Wah, Bapak Ibu kaku semua badan, saudara. Akhirnya hari Minggu saya pelayanan Bapak Ibu. Lalu saya bilang, Bapak Ibu saya kesaksian hari ini. Saya baru ke rumah sakit. Orang berpikir, bulan apa Pak? Betul ya? Berapa minggu lalu Pak? Saya bilang, kemarin. Lah, langsung khotbah. Saya tanya sekarang, pendeta boleh sakit gak? Kenapa sakit? Karena saya diizinkan Tuhan kasih kesaksian di depan Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu yang hilang pengharapan hari ini masih punya pengharapan dalam Yesus. Yang tidak mungkin, itu mungkin bagi Tuhan. Oh Pak, belum selesai Pak. 2017 kurang lagi Pak. Stroke kedua. Pecah lagi. Masih bawa mobil juga saya Bapak Ibu. Masuk ke Omni Hospital di Pulau Mas Bapak Ibu. Saya bawa mobil. Terus saya bawa surat rujukan dari asuransi saya. Siapa yang sakit Pak? Saya Bu. Mana suratnya? Loh saya udah tahu nih, pasti gue suruh nginep lagi nih. Terus mobil saya kasih ke satpamnya, saya tiduran. Pak Bimo, ya. Pak tiduran Pak. Saya udah tahu nih, pasti suruh tidur lagi nih. Jangan gerak-gerak ya Pak. Ya dok, 45 derajat kan dok. Iya Pak, gak boleh gerak-gerak. Kok tahu Pak? Udah pernah ngalamin Pak, dok. Iya Pak, ini pendarahan ulang Pak. Oh iya saya tahu. Tapi dengar baik, yang kedua kali saya jumpa Yesus yang lucu saudara. Saya masuk hari Selasa, pulang hari Sabtu. Sabtu saya mau pulang ditahan dokternya. Saya ngomong juga, Pak kan besok pendeta pelayanan Pak. Gak bisa, sekali-sekali dong Pak, Bapak KKR di rumah sakit. Enggak Pak, saya harus pulang. Kenapa emang besok saya pelayanan. Minggu saya pelayanan, hari Senin ya saya nginep rumah mama saya. Mama saya bilang gini sama saya. Bim, kamu tahu gak Bim? Kamu tuh mati setengah jam. Mati bagaimana mah? Jadi waktu itu saya mati setengah jam. Mama saya cubit-cubit saya gak bangun. Ditampar-tampar gak bangun, muka saya udah hitam saudara. Lalu mama saya seorang ibu-ibu rumah tangga sendirian setelah papa saya meninggal. Dia lari keluar, panik. Dia buka pintu, dia buka pagar, lari Bapak Ibu. Hei, anak gue ini, anak gue kenapa Bapak Ibu? Datang rame-rame. Dipencet jarinya gak bangun, jempol gak bangun Bapak Ibu. Dan setahu saya ada rasa sakit yang buat saya sadar. Rasa jempol saya dikasih tang Bapak Ibu. Totang ya. Bapak Ibu. Yang ngasih tang itu tukang nasi goreng, saya masih muka lu. Gue ingat itu muka lu. Tapi saya balik, saya jumpa Yesus lagi. Pulang, waktumu belum tiba. Kesaksian aku kepada semua orang. Ngerti maksud saya? Harusnya saya gak layak di atas mimbar ini. Tapi saya punya misi Tuhan. Beritakan tentang Yesus. Amin. Nah, hal yang sama
Ini baik terjadi dalam masyarakat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu di luar sana, banyak orang sedang bertanya-tanya, benar nggak sih Yesus itu? Benar nggak sih Yesus Tuhan? Kalau saya mau tanya Bapak Ibu, yang lahir sudah Kristen angkat tangannya. Yang brot, wah, Kristen nih gocapnya, angkat tangannya dulu. Lah, ada yang orang Manado juga? Sudah Kristen Bu? Wah, Kristen. Oh iya, Onton Nado Kristen lah Bu ya. Tataran kalau si Kristen lah. Terus, sudah jumpa Yesus Bu? Sudah jumpa Yesus Bu? Amin. Ada lagi yang lahir Kristen? Sudah jumpa Yesus Pak? Dalam bentuk apa? Iman. Muka belum. Nih gue mau ngasih tahu. Nanti pulang, doa sama Tuhan. Gue mau jumpa engkau Tuhan. Pasti Yesus jumpai. Tahu kenapa? Karena Yesus yang gue punya hari ini di Alkitab ini. Yesus gue hidup. Dia gak dongeng. Kok gitu Pak? Saya punya sepupu Pak. Sepupu saya itu lahir normal waktu bayi itu pas kecil. Pas umur 4 tahun step panas tinggi. Akhirnya bengkok tangannya. Kakinya bengkok jadi kayak apa X gitu ya saudara. Dari lahir itu gak pernah sekolah saudara. Gak tahu baca tulis. Tapi kok dia tahu handphone ini bisa nelfon saya saudara. Tahu nomor saya, pencet ini nama Bimo, nama mama saya, dia pencet. Halo, panggilan saya Timo Item. Bimo Item, sudah. Timo Item, iya Bude saya bilang, Bude, gitu. Terus dia bisa komunikasi saudara. Bayangkan dia gak pernah masuk gereja seumur hidupnya, kecuali satu kali saya ingat waktu dibawa kakek saya almarhum ke gereja. Itu pun nyasar. Mau ke gereja Jawa, masuk gereja Batak, saudara. Masuk gereja Batak, kakek saya gini, kok gue gak ngerti bahasa Batak ya? Keluar lagi saudara, itu doang nyasar saudara. Tapi bagaimana caranya kakak sepupu saya ini minta dibaptis saudara. Selam, ngomongnya pakai bahasa dia, dan saya tahu artinya. Timo, Bude, dia bahasa dia itu Bude, Pandi, Bu. Kan udah Bu, saya bilang gitu. Bu. Terus saya nggak ngerti Bapak Ibu. Yang ngerti saya ngomong ke mama saya, apa sih Ma? Terus mama saya tiba-tiba lagi setel WA gitu. Terus ada video musik video gitu. Ada Yesus lagi dibaptis di Sungai Yordan di Bapak gini. Terus keluar ada roh kudus kan gitu ya. Dan dia ngeliat video itu. Tuh. Minta dibaptis. Pertanyaan saya, bagaimana anak ini punya iman kepada Yesus sedangkan dia, maaf Bapak Ibu, terbatas. Nanti maksud saya yakin Yesus jumpai dia. Amin ya. Oh itu belum selesai loh Bapak Ibu. Dibaptis sama Elizabeth. Terus setengah tahun atau 1 tahun lalu, kaki dia kecil, badan dia besar Bapak Ibu. Tapi bukan King Kong. Karena King Kong badannya besar, kakinya kecil kan, pakai pendek kan. Dia bukan King Bapak Ibu. Terus tiba-tiba karena dia badan nggak seimbang, kakinya patah. Sampai tungkai ya, betis dia, tungkai ya. Patah Bapak Ibu. Lalu dibawa ke dokter, dia nggak mau. Kenapa? Dia trauma putih-putih. Dia trauma dengan mobil ambulans, dia trauma dengan baju putih dokter. Karena papa yang meninggal, lihat Bapak Ibu. Terus akhirnya di dokter, oh iya pas operasi, bla bla bla, pakai pen dan sebagainya. Tapi bisa pulih, tapi tidak bisa berdiri. Karena resiko patah. Terus telepon saya lagi, Timo sini. Tetu. Dia sebut perjamuan kudus obat tetu, obatnya Yesus. Datang ke sana, apa Bebe? Aduh, kaki sakit, aduh. Nah, saya doa ya, tutup matanya. Ikuti, Tuhan Yesus, tetu, Bude sembuh, tetu, Bude sembuh, amin. Simpel bahasanya kan? Tapi Tuhan dengar. Tuhan tahu bahasa 1000 juta bahasa, dia tahu. Kenapa? Yang tahu isi hati manusia, hanya Yesus. Kakinya nyambung, saudara. Bagi saya, kaki nyambung. Saya yakin itu benar Yesus. Tapi yang bagi saya peneguhan adalah dia jumpa Yesus hari itu juga. Tetu, teriak malam, tetu. Dia di ruangan, tetu, Yesus, gitu Bapak Ibu. Terus malam, apa sih? Berisik banget malam-malam, tetu katanya.
Dia cerita, akhirnya saya datang, apa Bu B? Tetu, rambut panjang, tetu. Terus apa ya, bilang, apa sih, terang-terang itu, tetu. Terus putih, tinggi gede. Terus saya tanya sama dia, jam berapa? Aban 1, subuh. Allah, 1, ada 5 kali kan? Yang dia hitung 1, subuh, tetu. Pada saat itu Yesus sedang jamah dia. Jumpa Yesus, kakinya nyambung. Loh Pak, Bu, kok ngerti loh Pak, Bu? Karena dia punya iman itu sangat dekat dengan Yesus, saudara. Dia gak pernah nyembah Tuhan angkat tangan loh. Dia gak pernah baca Alkitab loh, saudara. Karena dia gak bisa baca. Tapi Yesus milih dia. Ingat ayat 10 tadi. Yesus apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena ada kehendak Tuhan, Yesus datang jumpai kakak saya, saudara. Karena dia gak mau satupun umatnya terhilang. Amin ya. Ayat ketiga. Ternyata kegalauan Zakius ini Bapak Ibu membuat dia terdorong, saudara. Alkitab katakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil. Loh, Bu, banyak orang sudah mencoba. Saya yakin Bapak Ibu pernah mencoba kok. Hari ini kau gagal, coba lagi pasti kan? Bu, pernah tahu nggak Bapak Ibu? Kegagalan itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Saya yakin kan ya? Bapak Ibu tuh tahu. Tapi pernah tahukah Bapak Ibu bahwa Pepsi Cola itu adalah produk gagal yang jadi sebuah keuntungan. Itu proyek obat batuk. Tapi yang batuk gak sembuh. Rasanya gak enak. Dikasih soda jadi Pepsi Cola. Dari sebuah kegagalan bisa menjadi sebuah profit keuntungan Bapak Ibu. Karena banyak orang Indonesia bilang, Pak, nasi sudah jadi bubur Pak. Gak mungkin bisa dirubah. Gampang Bu, kasih cakwe. Kasih kacang, kasih ayam. Jual bubur bunong. Jakarta terkenal Bapak Ibu. Jual bubur tangki. Mahal loh saudara. Pak, sudah jatuh ketiban tangga Pak. Betul? Tahukah Bapak Ibu, brownies itu produk gagal. Itu kue cake bantet loh saudara. Betul ya? Tapi sekarang laku. Bapak Ibu masih makan brownies kukus, brownies panggang. Betul ya? Tahukah Bapak Ibu bahwa es kopior itu, kelapa kopior, dulu dibuang-buang. Kelapa gagal, kelapa cacat. Tapi ada orang mencoba, dibelah kopiornya, dikasih sirup, kasih es, enak gak? Mahal itu saudara. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kegagalan akhir segala-galanya. Saya orang gagal sudah dulu. Kamu orang gagal. Saya pakai narkoba, sabu. Dari cuma 0,1 sampai per 2 gram per kali pakai. Sehari bisa 4 kali pakai. Dari saya kecanduan sampai saya jual. Dari jual cuma gram-graman sampai kilo-kiloan, saudara. Akhirnya tahun 96, 97, 98, saya TO Polda Metro, Jawa Bali. Tapi di dalam kegaulan saya itu, saya cuma mencari, saya pengen sukacita. Saya pengen bahagia. Bagian manusia itu beda kebahagiaan Tuhan. Bagian manusia itu pengen bahagia, yang penting gue senang-senang. Gue gak mau pusing-pusing. Gue gak mau mumet ngapain sih, penting gue bahagia. Makanya banyak orang lari dari masalah karena pengen bahagia. Tapi bahagia konsepnya beda saudara. Akhirnya saya mabok. Pas ngedrop sadar. Barang gue sakit-sakit. Udahlah, gue punya masalah, gue mabok lagi saudara. Ternyata saya jatuh ke lubang tambah dalam Bapak Ibu. Sampai suatu masa, ya saya doa sama Tuhan gini, kalau memang tuh Yesus tuh ada. Gue pengen bukti Yesus tuh ada. Di mobil saya malam itu, Bapak Ibu saya bawa sabu-sabu 1 kilo di belakang. Saya bawa senpi, saya bawa sajan. Mobil saya mobil bodong, mobil balapan, drag race, plat nomor saya 2886 MP. Mobil polisi Bapak Ibu. Papa saya bilang gini, lu pakai mobil ini lu ngedim 3 kali polisi lolos. Karena pemeriksaan. Tapi kalau kena garnisun los berhenti. Garis itu polisi gabungan Bapak Ibu angkatan. Berhenti. Terus yang saya bingung Bapak Ibu hari itu adalah
Kok dia buka bagasi, dia buka pintu mobil saya, cek-cek kolong-kolong. Lalu saya suruh jalan Bapak Ibu. Saya mikir, loh kan saya bawa loh. Kok nggak ngeliat? Kan saya bawa, kok nggak ketahuan? Saya mulai berpikir otak saya Bapak Ibu. Saya pikir, gue ngomong apa barusan? Kalau Tuhan itu ada bukti, kan gue pengen tahu. Tuhan dengar gak? Dia gak budak loh saudara. Saya gak pernah ke gereja, tiba-tiba tahun-tahun era 98an itu ada sebuah radio di Jakarta nama RPK FM. Semua radio komersial subuh gak ada, hanya dia doang, radio rohani. Saya setel 98,6 kalau gak salah. Terus saya setel, pas saya setel gini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jumlah saya hambanya. Oh ya? Terus saya tulis nomor telepon 722-7090 Penin Bank Latin 4 setiap hari Sabtu jam 1:30 J Army. Sudah. Terus Bapak Ibu, ketika saya dengar khotbahnya, lah ngomongin gue. Anak yang hilang telah kembali, anak yang hilang, ngomongin gue. Terus Bapak Ibu, hari Sabtunya itu saya pulang sudah. Setelah 4 tahun saya nggak pulang, saya pulang. Sampai rumah Bapak Ibu, saya buka pintu, saya cuma dengar doa mama saya. Tuhan Yesus, biarkan Tuhan ambil Bimo, ambil jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Nah loh, hati-hati doanya orang tuh, wah di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Ketika nama saya disebut Bapak Ibu, ada suatu kuasa yang hilang dalam tubuh saya, lepas. Saya cuma terlalu jatuh Bapak Ibu. Terus papa saya bangun, terus papa saya bangun saya. Statementnya lagi, dia gak pernah tanya saya dari mana. Dia gak pernah tanya saya berbuat apa. Dia tahu saya berbuat dosa, dia tahu. Dia tahu berapa perempuan gue tidurin, dia tahu. Dia tahu berapa banyak yang gue pakai, dia tahu. Tapi dia gak pernah tanya itu, dia cuma ngomong ini sama mama saya, gandengan tangan. Anakku yang hilang telah kembali dan dia peluk saya. Saya merasa ada kasih Tuhan yang luar biasa yang memulihkan hidup saya. Saya bilang, Mama, gue mau gereja, Ma. Mama saya bilang, mana ada gereja hari Sabtu? Ada, Ma. Di mana? Ini nomor teleponnya, Ma. Ini alamatnya, Ma. Gue masih pakai anting, saudara. Pakai anting, gue tindik, gue kasih rantai. Celana gue sobek-sobek, baju oblong engkoh-engkoh. Yang jual mie ayam tuh, yang putih-putih. Tahu ya? Terus rambut gue masih spek-spek, Bapak Ibu. Ngepang. Terus gue masuk gereja, Bapak Ibu, di bawah mama saya. Saya cuma ingat saya 1:30 duduk di bangku paling belakang dekat pintu. Cuma 2 bangku. Saya cuma duduk, mama saya doa. Biar Tuhan jamah kamu. Iya Ma, doa. Saya cuma amin tersadar itu. Saya nggak tahu kayak saya dibawa alam roh oleh Tuhan. Saya amin tersadar ketika saya dengar suara pendeta. Dalam nama Yesus. Lepas. Haleluya. Wah, pas ngomong haleluya. Yang di radio nih. Terus Bapak Ibu saya bilang, wah gede juga saya bilang gitu. Lalu saya bangun Bapak Ibu, saya bilang sama pendeta itu, Pak, bagi saya kalau saya berantem, saya kalah, saya ikut yang menang. Lalu saya bilang sama pendeta, Pak, saya kalah sama Bapak, saya ikut Bapak. Statement beliau itu menguatkan saya. Kalau kamu ikut saya, kamu pasti kecewa. Kalau kamu ikut Tuhan, tidak akan pernah kamu dikecewakan. Lalu dia dibimbing sama beliau, diarahkan menjadi seorang hamba Tuhan. Sekarang saya mau tanya, apakah doa mama saya kejawab hari ini? Apakah saya pendeta hari ini? Apakah saya hamba Tuhan hari ini? Setiap tetes air matamu, Tuhan tampung di kirbatnya. Setiap doamu Tuhan dengar. Apa sih doa? Bagi saya doa adalah, kalau saya sedang naik sepeda, mengayuh sepeda, saya terus kayuh sepeda sampai mana? Tempat tujuan saya. Saya terus menerus tidak pernah jemu sampai kapan? Sampai doa saya dijawab Tuhan. Amin. Itulah kenapa Bapak Zakius tadi, dia berusaha, dia nggak patah semangat. Kenapa? Karena dia tahu dia bisa jumpa Yesus. Kok gitu Bapak Ibu? Coba lihat ayat keempat Bapak Ibu. Ayat ketiga dulu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak sebab badannya pendek. Ada 2 hal loh saudara. Seringkali kita sudah berhati-hati. Saya baru beli mobil misalnya contoh gitu. Saya beli mobil Ayla misalnya. Terus saya beli mobil, saya pelan-pelan jalannya. Ya kan? Saya hati-hati gak? Hati-hati. Yang kiri ada emak-emak bawa motor. Pakai kerudung, panjang Bapak Ibu bajunya. Saya naik ke kiri.
beloknya ke kanan. Kiamat bagi gue saudara. Yang kanan sama emak lagi, saya naik ke kanan, belok ke kiri. Nyerempet mobil saya. Kira-kira yang salah siapa? Saya yang sudah berhati-hati atau keadaan lingkungan saya yang membuat mobil saya tergores? Lingkungan. Seringkali Bapak Ibu, masalah itu bukan datang dari kita, tapi dari lingkungan. Lingkungan ini kita sudah hati-hati. Pak, saya sudah berjaga-jaga, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa Pak. Tapi kok orang itu masih jahat sama saya? Nah itu lingkungan. Jadi masalah itu ada datang dari luar dan juga dari dalam kita. Makanya apalagi kita padan. Dan sebab badannya pendek saudara. Dia punya keterbatasan, dia punya masalah bukan dari luar Bapak, tapi dari dalam juga. Dia punya keterbatasan. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Apakah Zakheus fokus kepada keterbatasan dirinya? Saya ulangi lagi. Apakah Zakheus fokusnya kepada masalah hidupnya? Tidak. Kenapa? Ayat 4 katakan. Maka berlari ia menoleh orang banyak. Lihat baik, ayat 3 berkata, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Berusaha itu enggak tenang, saudara. Oh, enggak, saudara. Ayat 4 kata apa? Dia berusaha mendahului orang banyak itu. Artinya kalau saya fragmentalkan Bapak Ibu, saya coba ilustrasikan gini Bapak Ibu. Oh, kenapa? Karena dia pendek. Dia berusaha minggir anak babi mau lewat. Enggak saudara. Dia lompat lagi Bapak Ibu, dia berusaha. Karena semangat itu mematahkan setiap ketidakpercayaannya dia kepada Yesus. Dia belum orang bertobat saudara. Betul ya? Dia berusaha, dia semangat. Orang semangat itu mematahkan kelemahan kita. Kalau fokusnya itu bukan kepada dirinya sendiri, tapi kepada tujuan. Apa tujuannya? Ketemu Yesus. Makanya hidup itu harus punya tujuan. Orang gak punya tujuan, dia gak punya gairah hidup Bapak Ibu. Saya punya planning hari ini apa? Oh saya mau buat gini-gini nih Pak. Gereja kami baru pindah, oh Bapak Ibu enak kan rukonya dua ruko aja satu ya. Gereja kami cuma satu ruko Bu, di ITC BSD. 3 lantai. Jemaat terus bertambah, sampai 100-an. 2 lantai untuk ibadah, nanti 3 sekolah minggu. Bawah penuh, atas penuh. Bangku penuh. Kami mulai berpikir, kalau Tuhan terus tambahkan jumlah jemaatnya, akhirnya gak muat kan? Orang berbondong-bondong pengen dengar khotbah Bapak Ibu. Akhirnya ketika mereka datang, ya atas penuh, bawah penuh, pulang saudara. Berarti jemaatnya apa? Wah gue gak bisa nih, saya oma-oma gak bisa naik, udah aku pulang aja deh. Kecewa gak? Kecewa. Kami berdoa, kita punya planning, kita punya tempat baru. Saudara. Yang lebih luas. Terus kami coba survei satu tempat. Apartemen Tripak BSD. Saudara. Kita lihat, kita senang, kita doakan, oh Tuhan kok boleh ini Tuhan. Terus kami jumpa dengan orang marketingnya, berapa Pak? Iya Pak, kalau buat gereja coba tanya dengan ownernya Pak. Kami jumpa dengan ownernya saudara. Terus dikasih harga 8 miliar. Terus cuma pertanyaan kami adalah, duitnya dari mana? Jemaat kami cuma 110. Duitnya dari mana? Sedangkan awal kami ibadah dari hotel, nyewa. Terus Tuhan kami punya ruko, dikasih ruko selama 4 tahun, dikasih kebebasan, gak bayar saudara. Terus tempat dari mana Tuhan? Akhirnya ternyata seminggu kemudian dipanggil lagi. Ownernya dipanggil, Pak, saya tahu gereja Bapak gak besar, gereja Bapak kecil. Saya tahu banyak orang gereja-gereja saya bantu untuk buka gereja. Gini Pak, saya kasih harga tapi Bapak jangan nawar lagi katanya. Dikasihlah harga apartemen itu 4,5 M. Bersyukur gak? Bersyukur. Pertanyaan muncul lagi, dari mana? Iman mah boleh iman, tapi dari mana? Betul saudara? Akhirnya doa sama-sama, hati tetap sejahtera. Oke Pak, deal. Terus kasih kemudahan lagi Pak, kalau gereja, kalau KPA agak susah Pak. Mungkin bunganya tinggi. Bagaimana kalau Bapak cicil berangsur kepada kami? Sebulan 40 juta sama 7 tahun. Wah masuk akal. Bisa gak? Pasti bisa. Saudara. Akhirnya Bapak kami breakdown.
Modal awal gereja cuma 40 juta, kita kosongkan bayar tuh tempat 40 juta DP Bapak Ibu. Terus kan udah punya tempat kan? Masa dia onggoking itu doang? Renovasi nggak? Dihitung-hitung Bapak Ibu. Kurang lebih 1 M sudah. Duit dari mana Tuhan? Di breakdown lagi. Harus buat proyek-proyek A, D, tahap 1, 2, terusnya Bapak Ibu. Terus tahap 1 sekian ratus juta, tahap 2 sekian ratus juta Bapak Ibu. Ternyata kita mulai breakdown sampai detail Bapak Ibu. Semen 1 sak 52 ribu gitu kan ya. Terus butuh semen misalkan. Pasir butuh berapa colt misalkan gitu kan Bapak Ibu. Terus kami pasang di mading. Kami cuma ngomongin sama teman-teman. Apa gembala kami juga lagi. Udah kita doakan biar Tuhan yang cukupkan. Kita gak pernah minta-minta. Tapi kalau Bapak Ibu bantu silakan. Tapi bantu doa, bukan bantu uang. Ngerti maksud saya? Terus Bapak Ibu tiba-tiba hari itu saya lihat ada sekolah minggu turun. Setelah ibadah. Om. Ya apaan? Mau ikut nyumbang dong? Kasih uang 50 ribu saudara. Dia nyumbang 1 sak semen. Lah jemaat kami yang lain anak kecil nyumbang 50 ribu untuk gereja. Apa yang dia tabur dia tuai. Saya ketika saya baca di amplop persembahan Bapak Ibu Hagai 1 itu ya. Itu ayat kami juga. Yang fokus kepada pembangunan bait Tuhan. Saudara, fokus kepada bait Tuhan Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu berbondong-bondong orang mulai berkati kami saudara. Alhasil dalam tempo 6 bulan. Akhirnya tempat sudah jadi. 17 Agustus besok peresmian gedung gereja baru. Pak Sekum, Pak Edi mungkin datang. Ya, JKI. Itu tempat anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang mencukupkan. Saya cuma dorong Bapak Ibu. Pak, Bu, kami bisa. Kami cuma andalkan Tuhan. Kami cuma punya fokus yang jelas untuk Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu pun sama hari ini. Saya dengar semalam dari Pak Ferdi kemarin, iya Pak kami pernah di sini resolusi 2 kali. Terus pindah ke Cito ya. Cito pindah lagi ke sini lagi kan. Pak tenang aja Pak, kami pun sama. Jemaatnya penuh, berkurang Pak. Tapi sekarang Tuhan tambahin lagi. Saya cuma ingatkan Tuhan, tempat anggur yang lama nggak bisa isi anggur yang baru. Betul, tempat anggur yang baru. Tuhan kasih tempat ini. Nah sekarang masalah, Bapak Ibu siap gak menerima anggur yang baru dari Tuhan? Zakeus, dia berusaha, dia sangat-sangat bersemangat, dia antusias setinggi saudara. Makanya ketika dia antusias, kelemahan tubuhnya tidak fokus dalam dirinya lagi, dia fokus Tuhan, saudara. Karena bagi dia mustahil bagiku Tuhan, tapi bagimu gak mustahil hari ini. Nanti Bapak maksud saya. Akhirnya Zakeus Bapak Ibu, lihat baik ayat 4. Maka berlalu ia mendahului orang banyak, lalu apa? Memanjat pohon ara untuk apa? Melihat Yesus yang akan lewat situ. Seringkali manusia mentok dulu, baru punya ide cemerlang. Mentok dulu ada ide baru, jalan keluar. Serasa kayak telur di juntahan, udah mau jatuh Tuhan, Tuhan ambil lagi. Hidup orang Kristen kayak gitu saudara. Oh papimu enak pendeta. Lah kan gue bilang tadi, gue mau berangkat ke sini aja, gue empot-empotan. Tiket tambah naik, gue doa dalam nama Yesus. Tiket turun Tuhan, gak turun saudara. Gue cek lagi, dalam nama Yesus Tuhan, gak turun saudara. Tapi gue punya hikmat. Berangkat. Fokusmu beritakan tentang Yesus. Saya diingatkan Tuhan, berapapun harga yang kamu bayar untuk cerita tentang Yesus. Saya bisa sampai tempat ini? Iya. Saya tahu fokusnya cuma Yesus. Amin. Pak, tidur di mana Pak? Hotel mana Pak? Mewah nggak Pak? Gua tidur di penginapan Dharma Husada di dekat Erlangga. Kenapa tempat itu Bapak Ibu? Karena sudah saya, gue udah bookingin Mas. Di mana? Dekat Erlangga. Emang kenapa? Banyak makanan. Gue tahu lo hobi makan. Iya. Terus saya tinggal tuh Bapak Ibu. Lalu saya iseng-iseng ngecek. Kok ada musola? Lalu saya, Pak ini apa sih Pak? Ini hotel syariah Pak. Oh syariah. Lagu pendeta. Bodo amat lah sudah gitu. Gue tidur saudara. Kenapa? Karena Tuhan selalu buka hal baru, jalan-jalan terbuka untuk Tuhan. Gak mungkin saya ciptakan gembok tanpa kunci. Ya dong. Gak mungkin saya seorang dosen, pengajar, saya kasih soal ujian kepada mahasiswa saya tanpa saya tahu jawabannya. Ngerti teman-teman maksud saya? Artinya semua masalahmu, setiap ujianmu ada jalan keluar
Ya. Saya masih ingat Bapak, sampai jam berapa Ibu? Jam 2? Saya ingat Bapak, waktu saya masih kecil itu, saya ke Semarang, ke Pak D saya. Pak D saya itu tinggal di Semarang, Jalan Kartini. Bapak. Ada orang Semarang? Nggak ada ya? Ada ya? Jalan Kartini itu dekat Pasar Burung ya, Kartini. Nah Pak D saya itu kepala pajak Semarang Bapak Ibu. Lalu kami dari Jakarta naik mobil ke Semarang. Rumahnya dua rumah ada pavilion Bapak Ibu. Nah kami turun, kami tinggal malam itu di situ. Masalahnya kami punya supir cadangan, tinggal sama ikut kami. Lalu kami turun tidur, supirnya ketinggalan tidur Bapak Ibu di mobil. Tengah malam bangun, dia mau mandi, dia turun, dia ambil bajunya, ya dia mandi sudah. Terus keluar, dia cuma pakai anduk, dilipat Bapak Ibu. Ya, dilipat, terus kan orang Jawa gitu ya, bawa gayung, isi odol, sikat gigi, sabun mandi kan. Tangan satu megang anduk gini, yang satu megang gayung. Di jalan Bapak Ibu. Tiba-tiba langkahnya berhenti. Kenapa? Pak D, saya punya 2 anjing saudara. Anjing yang gede. Kira-kira apa respon pertamanya? Lari. Kabur gak? Kabur. Kalau bisa teriak gak? Teriak. Ketakutan. Karena ketakutan itu dia gak fokus pada apa yang dia pakai. Dia lepas semua Bapak. Anduknya lepas loh, melotrok sudah. Ini lepas semua. Dia cuma lihat satu, ada tembok, temboknya tinggi. Lolos gak gitu Bapak Ibu. Tiba-tiba dia nempel sudah, bisa lompat nempel. Kayak cicak sudah. Orang panik selalu ada jalan keluar. Orang kepepet selalu menemukan solusi. Berhasil gak? Dia lompat tembok sudah. Yang gak mungkin jadi mungkin. Tahu kenapa? Karena dia fokusnya bukan kepada kelemahannya. Tapi fokus kepada dinding yang tinggi itu. Dia yakin dia pasti bisa. Sebuah buku Bapak Ibu, penulisan Norman Vincent Peale, You Can If You Think You Can. Jadi semuanya dimulai dari diri kita. Zakheus, fokusnya apa tadi? Jumpai Yesus. Yuk, baca berikutnya ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata apa? Zakheus segeralah turun, sebab apa? Saya ulang lagi, ayat pertama bilang apa? Yesus gak punya agenda, tinggal di Yeriko. Setuju ya? Yesus gak punya agenda ketemu Zakheus. Betul kan ya? Tapi ketika Zakheus punya hati yang rindu sama Tuhan, Tuhan tahu isi hati Zakheus. Tuhan tahu isi hatimu hari ini. Yesus tahu nama Zakheus. Yesus tahu nama Bapak, Ibu hari ini. Yesus bilang apa? Zakheus, apa? Turunlah. Sebab hari aku harus menumpang di rumahmu. That's baik. Zakheus tiba-tiba kaget sudah. Dia kaget apa? Kan belum pernah kenalan. Jangan-jangan murid-murid Yesus ngomong kan, bos, namanya Zakheus bos. Pejabat bos, enggak gitu saudara. Dalam ilustrasi saya berkata bahwa Zakheus ada di pohon itu ngelihat saudara. Di depan Zakheus, depan Yesus lewat. Terus kata Yesus, ini siapa sih? Zakheus turun loh. Mau ke rumah lo. Gue mau numpang. Yang orang lain, orang-orang ahli Taurat Bapak Ibu, yang menjaga hidupnya untuk kudus, yang hidupnya dengan roh agamawi, bawa pagi, baca Talmud, ikut Taurat Tuhan Bapak Ibu. Ngomong apa ayat ke-7? Ayat ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu berkata apa? Bersungut-sungut dan berkata apa? Orang berdosa. Di mata orang Yahudi, di mata ahli Taurat, di mata imam-imam kepala, Zakheus orang berdosa. Kenapa? Melanggar Taurat Tuhan. Saya bilang tadi kan, dia mencuri, melanggar berarti berdosa. Dia orang berdosa. Lihat baik statement Yesus, ayat 8. Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, ku kembalikan berapa? Awalnya saya bilang, orang yang dicuri, dirampas, berapa kali mengembalikan? 4 kali lipat. Karena Zakheus mengalami Tuhan. Hati yang pelit tadi diubahkan Tuhan.
Dia hati yang dermawan. Dia punya kasih kepada orang lain, saudara. Kenapa? Dia sudah dipulihkan tuh Tuhan. Yesus gak pernah tegur, lu orang berdosa, bertobat lu, tobat lu. Kalau gak tobat masuk neraka kau. Gak ngomong gitu, saudara. Saya yakin orang yang sudah mengalami Tuhan, mantan saya udah ketemu Tuhan belum? Udah, gampang. Lihat hidupnya, bener gak dia bertobat? Bener gak mengalami Tuhan? Bener gak punya kasih Tuhan? Bener gak ketika orang susah, dia beri? Kalau saya bisa yakinkan, Zakheus diubahkan Tuhan. Amin. Lihat ayat 9. Dan terakhir. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ih, kerennya Yesus ya. Dia gak pandang sebesar apapun dosamu. Seberapa dalam kau jatuh dalam dosa. Dia gak pandang kau kaya, kau miskin. Dia cuma satu, fokusnya. Orang ini harus dimenangkan. Bagi Tuhan. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu dengar baik. Kau bangga harusnya kalau kau punya Yesus. Sebab kau punya Yesus, kau punya segala-galanya, saudara. Kalau saya dipulihkan Tuhan, saya sembuhkan Tuhan. Kalau saya diselamatkan Tuhan, kalau saya dibangkit dari kematian saya. Hal yang sama terjadi di dalam hidup engkau. Amin. Siapa yang percaya Yesus itu hidup, angkat tangannya. Berikan tepuk tangan bagi sepagi hari, saudara. Tutup Alkitab kita. Datang sama Tuhan sepagi hari. Saya undang pemain musik boleh main ke depan.